Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavianti Margono dengan nomor NIM 2232011137. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dari mata kuliah APS atau Alternative Dispute Resolution yang diampu oleh Ibu Rizka Ginelita. Sebelumnya saya izin untuk memaparkan materi ya Ibu, dan selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam. Nah, Islam menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Al-Quran dan hadis mencantumkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa dan menawarkan solusi yang adil dan berakhlak. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui perdamaian dalam Islam, kita mengetahui dulu konsep islah dan perdamaian dalam Islam. Nah, Islah dalam Islam merujuk pada upaya mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Islam menjadi prinsip utama dalam Islam, menekankan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan saling pengertian dalam menyelesaikan konflik. Seperti itu. Islah. Islah itu jika di Indonesia kan penyelesaian masalah gitu ya, jika perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menganggapnya sebagai salah satu nilai inti dalam kehidupan. Perdamaian merupakan tujuan akhir dalam Islam yang dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk dialog, negosiasi, dan mediasi, seperti yang kita tahu dalam APS gitu ya. Bisa juga melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk APS berdasarkan Al-Quran. Nah, ada juga nih dalam Quran, eh, mediasi itu apa, arbitrase apa, negosiasi apa, dan lain sebagainya. Nah, mediasi, menurut Al-Quran, Al-Quran mendorong mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok. Nah, surat An-Nisa ayat 35 menganjurkan agar orang yang berselisih mencari perdamaian dan meminta bantuan orang yang dipercaya untuk menengahi. Jadi mediasi ini merupakan sengketa dua orang atau lebih. Nah, dalam sengketa tersebut diharuskan untuk ada orang yang menengahi untuk uh, mengetahui dan mendamaikan kedua belah pihak gitu dengan caranya masing-masing. Lalu arbitrase, dalam beberapa kasus Al-Quran menyarankan agar sengketa diselesaikan melalui arbitrase, di mana pihak ketiga yang tidak memihak diminta untuk memutuskan perkara yang adil. Nah, arbitrase juga ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 terkait arbitrase ini gitu. Nah, kalau arbitrase ini kan kita tuh bersengketa, terus kita memilih orang ketiga gitu untuk menetralkan atau menjadi penengah juga, sama kayak mediasi. Bedanya yaitu diminta untuk memutuskan perkara yang adil, seperti hakim bisa ke hakim, ke orang-orang yang memang eh, tahu terkait masalah yang kita sengketakan gitu. Misalkan kita punya masalahnya terkait bisnis, nah kita bisa pakai ahli bisnis untuk dia menjadi arbiter seperti itu. Nah, untuk negosiasi, negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam. Al-Quran menekankan pentingnya dialog dan kompromi dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya. Seperti yang kita tahu, negosiasi adalah bentuk kompromi gitu. Nah, sebelum kita apa-apa tuh bisa nggak sih kayak gini dulu gitu, negosiasi dulu gitu. Agar antara kedua belah pihak tuh enak untuk menyelesaikan sengketa atau melakukan perselisihan seperti itu. Selanjutnya, mediasi sebagai upaya mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa. Nah, dalam Islam juga ada juga nih dalam penyelesaian sengketa, mediasi itu upaya mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, adanya keuntungan. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga hubungan baik. Lalu proses. Mediator yang netral membantu pihak-pihak dalam menemukan solusi dan saling menguntungkan dan membuat perjanjian tertulis yang mengikat. Lalu hasil.
Mediasi berfokus pada pemulihan hubungan dan solusi yang adil, bukan hanya kemenangan salah satu pihak. Jadi benar-benar harus adil dari apa yang kita sengketakan gitu, dari mediator, dari arbiter, kita harus em, adil ke dua belah pihak. Misalkan apabila satu pihak ini merasa dirugikan, satu pihaknya misalkan seenaknya, nah sama mediator ini tuh pokoknya dua-duanya saling menguntungkan dan tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak seperti itu. Lalu negosiasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam masalah. Lalu konsiliasi melibatkan seorang mediator yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Konsiliasi merupakan proses yang lebih formal dan strukturnya diatur dalam perjanjian. Nah, konsiliasi ini lebih formal gitu dan struktur seperti siapa konsiliator, terus pihak-pihak yang bersengketa, administrasinya tuh sangat-sangat eh, formal dan diatur juga dalam perjanjian. Lalu penerapan dalam negosiasi dan konsiliasi ini dapat diterapkan dalam berbagai sengketa seperti ekonomi syariah, seperti perjanjian jual beli, pinjam minjam dan investasi seperti itu. Lalu adapun arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Nah, arbitrase ini seperti tadi negosiasi dan mediasi, ada juga prosesnya seperti apa, keputusan seperti apa, dan penerapannya seperti apa. Untuk prosesnya, pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang netral, dan penerapannya yaitu arbitrase dapat diterapkan dalam berbagai sengketa termasuk komersial, keluarga, dan warisan. Dan untuk keputusannya, arbiter memberikan putusan yang mengikat dan final berdasarkan hukum Islam dan perjanjian. Jadi setiap kita arbitrase, konsiliasi, mediasi itu menggunakan cara-cara Islam ya. Apabila kita uh, ikutnya dalam hukum Islam seperti jenisnya tuh ekonomi syariah, bisnis syariah, dan lain sebagainya, kita harus menggunakan cara-cara Islam seperti itu yang ada dalam Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan dan kelemahan alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam. Nah, selain dari benefit dan benefit yang ada yang telah aku sebutkan tadi, ada juga nih kelebihan dan kelemahan alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam. Untuk kelebihannya ya dari APS ini yaitu menjaga hubungan baik antara sesama, solusi yang adil dan saling menguntungkan, proses yang lebih cepat dan efisien. Sudah jelas apabila arbitrase ini cuma misalkan bisa dilakukan selama 1 minggu saja atau 2 hari saja, tergantung dengan perjanjian yang kita tentuin dalam melakukan arbitrase tersebut. Jadi sangat-sangat singkat waktunya, tidak harus menunggu waktu persidangan selanjutnya gitu kan. Kalau di persidangan ada waktu-waktunya kayak tahap pertama, ada sidang pertama, kedua, upaya damai, ketiga, replik, dan lain sebagainya kan, sampai 8 atau 7 sidang tergantung dengan acara yang disengketakan. Kalau misalkan di APS ini tuh efisiensi waktunya sangat cepat dan tempatnya juga, misalkan di online juga bisa kita ngelakuin arbitrase gitu, tergantung kesepakatan kedua belah pihak seperti itu. Dan waktu ini juga cepat, tidak harus menunggu waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, 2 hari, sehari pun bisa saja cukup gitu jika memang selesai. Lalu untuk kelemahan dalam APS ini, memerlukan kesediaan dari semua pihak tua, lalu membutuhkan mediator yang kompeten dan adil. Jadi maksud dari membutuhkan mediator yang kompeten dan adil ini, mediator ini tuh harus jadi penengah, jangan misalkan dipilih sama pihak A dan pihak B malah dirugikan gitu. Bener-bener kalau dia sama orang yang ahli dalam bidang itu gitu. Misalkan kita masalahnya dalam ekonomi syariah, kita mintanya ke ekonomi syariah yang benar-benar kita tidak tahu kasusnya, dia bisa menangani seperti itu. Lalu sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, enggak juga sih, tergantung.
Makanya kita harus pintar-pintar untuk memilih mediator seperti itu, mediator, konsiliator, negosiator. Pokoknya setiap orang yang menjadi penengah itu kita harus pintar untuk memilihnya. Jangan hmm, jangan sekemauan salah satu pihak, tapi harus atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus saling menguntungkan seperti itu. Lalu ada juga kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, Islam menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berakhlak. Islah, mediasi, arbitrase, dan negosiasi memberikan solusi yang adil dan damai. Perlu upaya bersama untuk mempromosikan dan menerapkan alternatif ini agar tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Jadi, kesimpulannya, kita jangan khawatir apabila kita mempunyai masalah gitu dengan seseorang atau dengan pihak lain, itu tidak usah pusing, masih ada alternatif lain untuk melakukan penyelesaiannya gitu, seperti APS yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir ini. APS ini menjadi alternatif apabila kita tidak bisa lewat pengadilan gitu ya, membutuhkan waktu yang lama, lalu hmm, harus stay di tempat gitu kan. Nah, kita bisa melakukan cara alternatif penyelesaian sengketa ini dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, dan yang paling penting itu eh, memutuskan sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang adil dan kompeten sesuai bidangnya seperti itu. Mungkin cukup sekian hmm, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar ya di YouTube saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu saya cukupkan untuk pemaparan presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.